kira pusaka sendiri kan itu menyambut satu suro ya, salah satu penanggalan Jawa yang dulu diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo. Yayasan Besari kemudian memberikan sebuah kerbau untuk mengawal sebuah pusaka yang diberi nama Kiai Slamet. Tapi kalau saya lihat kemarin ada unik juga ya, kerbaunya kan 5, pusakanya 7. Iya. Kan kemarin tahun Jimawalnya kan 1957. Halo, lagi bersama gue Riko di Brokis loh. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan juga keberkahan. Pada video kali ini gue sudah bersama seorang narasumber yang akan bercerita tentang salah satu ritual sejarah yang ada di Pulau Jawa. Lanjut kita berkenalan dengan narasumber kita. Halo, Kanjeng Ki. Halo Mas Riko. Apa kabar ya? Baik. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk Iya. datang ke sini, Kanjeng. Iya, sama-sama. Terima kasih juga sudah diundang ngobrol. Jadi Kanjeng Ki ini kan salah satu pemerhati sejarah Iya. apalagi di daerah Solo atau Surakarta nih, Kanjeng nih. Iya. Jadi Kanjeng nih, kan kemarin beberapa hari yang lalu kan kita kan ada acara kirap pusaka ya. Mungkin Kanjeng nanti bisa berbagi cerita tentang acara kemarin, Kanjeng nih kan. Kan Kanjeng salah satu dari yang membuat pusaka ya, Kanjeng ya, kalau salah ya. Ya, nanti kita coba ceritakan bagaimana sebuah kebudayaan yang masih berjalan di kota Surakarta ini. Baik, Baca Brokis. Kita lanjut ke cerita di sesi Kawanolog. Kanjeng Nungki nih, kan dalam 1 tahun ini kan saya kan melihat IG Kanjeng nih kan tentang sejarah, budaya, terus apalagi tampak jelas sejarah benda-benda pusaka dan tempat-tempat bersejarah nih kan. Iya, sebetulnya kecintaan saya pada sejarah itu memang dari kecil. Jadi waktu saya kecil memang bahkan bolos sekolah pun saya ke tempat yang kayak pesanggrahan, kayak tempat-tempat sejarah gitu. Jadi memang saya punya atensi di mana pernah terjadi sebuah kejadian di masa lalu seperti itu. Tapi memang dari dulu memang saya nggak ada berniat menulis ataupun mendokumentasikan ya. Banyak teman juga sih yang menyarankan saya untuk buat ditulis atau apa seperti apa, tapi saya emang nggak begitu bisa menulis atau menumpahkan sesuatu ke dalam sebuah tulisan atau apalagi ngomong ya. Nah, ketika corona kemarin, di mana pekerjaan saya terhenti, saya memutuskan untuk kayaknya asik ini kalau kita isi dengan kayak ke tempat yang bersejarah, kemudian kita tulis di Instagram yang sederhana, kayak tulisan yang simbol-simbol seperti apa, ini tempat apa gitu. Dan berjalannya waktu, ternyata semesta kayaknya mendukung deh, kayaknya banyak yang suka, kayak banyak yang mensupport itu. Nah, baru saya kemudian mencoba lebih serius di penulisan sejarah di Instagram. Jadi seperti itu. Itu ketika saya mulai ketika Oktober 2020. Baru saya tulis, mulai saya tulis. Dan banyak teman yang dari Jakarta juga, bukan hanya dari Solo, yang senang akhirnya mau juga ya Bapak menulis gitu, karena sebelumnya saya nggak mau menulis karena memang nggak bisa nulis saya, apalagi saya ngomong juga kurang bisa menceritakan secara verbal gimana ceritanya. Tapi saya suka, jadi kalau ngobrol di wedangan atau apa gitu sama temen, saya baunya di sejarah ceritanya. Dongeng-dongeng sejarah. Kan kalau kita ngomongin tentang sejarah di zaman modern ini kan dibilang kan kalau kayak kata saya lah yang umur 30 bawah itu kan bahasa kan, wah itu mau udah ketinggalan zaman atau bikin bosen lah. Itu Kanjeng Nuki gimana menyikapinya, Kanjeng? Ya, bagi saya sejarah itu bukan hanya bicara masa lalu ya, tapi kita juga bicara bagaimana masa depan akan terwujud. Karena di Nusantara sendiri ya, sebelum Indonesia ada, itu kan kita sebut saja Nusantara ya, kita pernah mengalami masa kejayaan ya, di mana
ketika zaman Majapahit, ketika zaman Singasari, ketika zaman apa dulu, Sriwijaya itu pernah kita mengalami masa kejayaan. Dan di zaman sekarang kan kayaknya kita kayak memang lebih maju ya untuk peradabannya, tapi kayaknya kok kalau menurut saya kan lebih jaya yang dulu, karena dulu kita bisa berdikari di dalam segala hal ya. Dalam arti tidak ada tergantung dari luar negeri kayak dulu. Zaman Majapahit kan malah yang luar negeri yang harus mencoba untuk meraih kita untuk bekerja sama kan dulu, karena di sini juga banyak rempah, teknologi metalurgi juga keren dengan pembuatan keris gitu. Itu kan besi dilipat-lipat seperti itu kan, orang luar negeri, orang mancanegara kan, orang Nusantara kok Bisa ya. bisa seperti itu, padahal mereka hanya bisa membuat senapan, peluru, itu hanya bentuk yang kasar gitu loh. Dalam arti kasar hanya berbentuk benda. Kalau keris itu kan besi dilipat lagi, keluar pamornya seperti itu. Bagaimana memperlakukan besi seperti itu, dan itu hanya sebagai kayak hiasan. Salah satunya itu, dan banyak lagi sebetulnya peradaban kita yang dulu maju kayak Borobudur, sekian puluh tahun dibangun dengan intens ya. Pada kalau zaman sekarang pun mungkin kita bangun 1, 2, 3 tahun mungkin kan langsung, buat apa sih bangun tumpukan batu kayak gitu. Iya, disusun-susun. Gitu. Dulu berganti pemerintahan tetap kayak Borobudur gitu kan, tetap intens dibangun. Jadi pada zaman dulu saya kira komit sekali gitu loh, orang-orang zaman dulu. Ada banyak-banyak masa atau hal yang pada waktu dulu kita lebih maju sebetulnya. Jadi kalau bisa kita jadikan sejarah itu masa depan, itu sebetulnya kan dari belajar masa lalu itu sebetulnya kita bisa jadikan bagaimana ya masa depan itu kita bisa seperti zaman dulu gitu. Kita bisa berdikari, kita bisa berjaya lagi gitu. Seperti itu. Berarti emang kita nih di Jawa itu emang lebih biarnya udah modernisasi lah saat itu ya, karena kan banyaknya kayak peninggalan juga alat-alat yang benar saat orang itu belum bisa buat, kita udah bisa buatnya. Iya. Karena di beberapa kepercayaan Jawa kan kita nggak linear berjalan ke depan gitu ya kan, kita berputar kayak roda. Kayak kalau cokro itu. Jadi ada masanya nanti stuck di bawah, nanti kita ada peradaban baru lagi, naik, nanti kita turun lagi, kita naik turun lagi, seperti itu. Jadi di Jawa itu kan pasti ada kepercayaan kalau ada kayak kala bendu, kayak kala yuga, kayak apa. Nanti ada masa di mana memang kita terpuruk, kemudian kita bisa bangkit lagi dan lebih baik. Seperti itu. Jadi ya harapan kita ke depan lebih baik dengan kita belajar di masa lalu. Kanjeng kan beberapa hari lalu kan kita ada acara kirap pusaka nih, di Keraton Kesultanan Surakarta nih Kanjeng. Nah itu kalau boleh tahu Kanjeng ini kan, saya sebagai orang umum kan ingin tanyakan tentang kirap pusaka itu emang dari dulu atau emang baru diadakan kayak gitu kan? Kirap pusaka sendiri kan itu menyambut satu suro ya, salah satu penanggalan Jawa yang dulu diciptakan oleh Sultan Agung Hanyokrokusumo ketika Mataram berada di Kerto, di Keraton Kerto di Jakarta. Beliau memadukan penanggalan Saka dan penanggalan Hijriyah waktu itu. Jadi kita sebagai mungkin orang Jawa ya, atau siapapun yang merasa orang Jawa, jadi bukan harus orang Jawa tulen ya, itu bangga juga karena selain punya huruf Jawa, juga ada punya penanggalan Jawa yang merupakan kolaborasi tahun Saka, tahun Hindu, dan tahun Hijriyah. Nah, setiap satu suro tahun baru Jawa ada semacam ritual yang biasanya orang Jawa itu kayak membersihkan diri untuk menyiapkan diri yang lebih baik untuk kita ke tahun ke depan lebih baik. Ada banyak ritual sih, kayak ada yang berendam, ada bertapa dan lain sebagainya. Salah satunya yaitu tadi ritual kirap pusaka itu. Cuma yang ada di Solo, kirap pusaka yang kita lakukan beberapa hari yang lalu di Kota Surakarta, itu
pada awalnya memang hanya dilakukan untuk internal ya, di dalam Baluwati saja. Kemudian karena pada tahun 65 pernah ada banjir besar di Solo. Jadi, Solo tenggelam ke waktu itu. Banjir besar dan juga ada tragedi G30 TKI juga. Dan waktu itu diputuskan untuk kirapnya itu diperlebar keluar dari Baluwati. Jadi areanya diperluas supaya keselamatan bisa melingkupi warga kota Surakarta. Karena itu mengirapkan Kebo Kiai Slamet, ceritanya gitu. Nah, ini kalau membahas Kebo Kiai Slamet ini. Kebo Kiai Slamet itu asli dari Surakarta, Solo gitu. Ya, ini ada distorsi ya mengenai kerbau. Karena kerbau itu sebetulnya namanya bukan Kiai Slamet. Dulu kerbau itu merupakan pendamping dari sebuah pusaka. Jadi ada dua timeline ya dulu. Ketika di masa Sultan Agung Hanyakrokusumo, ketika di kota gede waktu itu masih belum pindah ke Jakarta, ada sebuah desa yang terbakar ceritanya. Tapi ada satu tempat yang nggak kebakar. Saya dilihat ternyata di situ ada tombak dan sebuah kerbau. Kemudian waktu itu Sinuwun ngersake meminta untuk itu dijadikan pusaka, ditarik ke dalam dan diberi nama Kiai Slamet untuk tombaknya. Itu yang versi yang lama. Kalau yang versi yang baru, ketika geger pecinan, jadi ketika keraton berada di Kartosuro, ada geger pecinan kan, kemudian Sunan Pakubuwono II sempat mengungsi ke daerah Ponorogo dan di sana beliau berada di bawah naungan Kiai Hasan Besari waktu itu, seorang ulama. Dan ketika berhasil diduduki kembali Keraton Kartosuro, Kiai Hasan Besari kemudian memberikan sebuah kerbau untuk mengawal sebuah pusaka yang diberi nama Kiai Slamet. Tetapi pusaka yang dimaksud itu sampai sekarang memang sinengker, dalam artian memang tidak diketahui itu berupa apa. Kalau yang dari masa Kiai Hasan Besari itu. Nah, ketika mengawal itu kemudian identik dengan kerbau itu menjadi nama Kiai Slamet, padahal itu sebenarnya dia mengawal sebagai pusaka yang ketika itu diberikan Kiai Hasan Besari untuk kembali ke Kartosuro waktu itu, belum pindah ke Solo, ke Surakarta. Berarti ini kirap satu suro ini sudah ada dari zaman Kartosuro. Kalau kirapnya sendiri itu kira-kira internal di dalam Baluwati itu ketika di Surakarta. Tapi kalau untuk yang rute yang kemarin rutenya kan bukan di Baluwati kan, di luar Baluwati itu baru setelah ya tahun 70-an baru saja. Biasanya tuh kalau kirap pusaka itu kan di dalam keratonnya, di dalam keraton. Baluwati. Dan baru tahun 70 itu baru karena habis banjir sama kejadian gitu. Kalau PKI itu kan kemudian waktu itu Presiden Soeharto kan membuat inisiatif supaya kota Solo supaya biar dapat keselamatan semuanya, berkahnya dikeluarin gitu loh. Jadi agak dibuat rute yang agak keluar gitu. Kalau dilihat itu kan yang pernah ikut kirap itu kan pakaian itu rapi semua sama. Itu emang abdi dalam semua atau emang ada campuran dari orang luar, Kanjeng? Ya memang untuk yang ngambil pusaka itu membawa pusaka yang bagian atas. Ada dua itu ya, mengambil sama buntar istilahnya. Kalau buntar yang bagian bawah. Itu memang hanya orang-orang tertentu, baik dari Sentono dalam, bisa juga abdi dalam dengan pangkat tertentu. Tapi kalau yang di belakangnya istilahnya ngayap. Ngayap itu mengikuti dari belakang itu setiap pusaka. Itu masyarakat bebas boleh. Jadi pusakanya jalan, nanti di belakangnya gitu, ngikutin. Pusakanya masuk, nanti belakangnya gitu. Jadi masyarakat bisa mengikuti kirap itu, tapi tidak di bagian pusaka inti. Itu kan ada beberapa kan kemarin kan kayak nggak memakai alas ya, Kanjeng kan? Nggak memakai alas, terus juga nggak berbicara. Emang itu larangan emang atau emang saat itu harus kewajibannya seperti itu kan? Kalau nggak memakai alas kaki, karena satu memang di dalam keraton ini memang tidak diperbolehkan memakai alas kaki ya. Jadi kalau nanti harus dilepas di luar, nanti masuk dipakai masuk ke keraton dilepas, nanti kan
Di depan keraton nanti banyak sekali sendal kan. Tapi yang pasti kirap itu sendiri merupakan manifestasi dari sebuah meditasi ya. Meditasi itu adalah sesuatu yang diulang-ulang. Jadi kalau kita bertapa gitu kan kita mengulang-ulang sesuatu diam kita ulang, diam. Dan kemudian kita terdiam lama kan sampai mungkin hari, minggu, tahunan dan sebagainya. Yang diulang. Demikian juga dengan ritual kirap itu sendiri, kita berjalan satu langkah. Tapi kita kan juga tidak berbicara satu sama lain karena kita bermunajat, kita menyuwun pada Yang Maha Kuasa supaya segalanya lebih baik di tahun depan ini. Ya, seperti itu. Jadi itu kontemplasi meditasi yang dijalankan dengan ritual laku bisu atau laku topo bisu tadi. Seperti itu. Jadi kan kalau dulu mungkin di zaman dulu kan orang-orang itu kan bertapa sendiri ya di ruang sunyi. Nah kalau kirap ini kita berjalan tapi dengan ya meditasinya bertapanya dalam bentuk berjalan. Kan banyak sekali kan kayak yoga gitu ya. Kayak yoga itu kan kan ada itu kan pengulangan gerakan, ada yang kayak orang gerak-gerak ini tapi diulang-ulang gitu. Itu kan juga sama juga. Kali itu berjalan. Orang zaman dulu kan jalannya kan jauh-jauh, kadang sampai berapa ratus kilometer, nggak makan, nggak minum seperti itu kan. Ini mengulang-ulang, diulang sampai betul-betul di tingkat dia merasa perlu untuk berhenti atau mungkin dihentikan oleh sesuatu, baru biasanya mengakhiri lakunya gitu. Dan untuk pusakanya Kanjeng kan, pusaka kan ada kayak Gubuk Selamat paling depan kan kemarin kan, terus ada lagi pusaka yang dibawa. Itu ada berapa pusaka yang sebenarnya bisa dibawa untuk kirap tuh Kanjeng? Kalau jumlah pusaka yang bisa keluar ketika kirap satu suro di Keraton Surakarta maupun di Yogyakarta ya, atau mungkin di tempat lain ya, saya kira itu hak prerogatif dari penguasa ya. Dalam hal ini di Surakarta prerogatif dari Sinuwun Pakubono. Jadi nanti beliau di last minute mungkin dawuhke atau memerintahkan untuk mengeluarkan berapa pusaka. Jadi kayak kemarin itu kan ada estimasi lebih dari 10 pusaka. Di luar juga ada tulisan sampai 13 gitu. Tapi kemarin yang keluar hanya 7 kan. Demikian juga jumlah kerbau. Kita kerbau bule itu ada lebih dari 5. Tapi kemarin yang keluar kan hanya 5. Itu juga karena perintah dan dawuh dari Sinuwun Pakubono. Jadi nanti raja memerintahkan yang keluar kerbaunya jumlahnya berapa, pusakanya jumlahnya berapa. Tapi kalau saya lihat kemarin ada unik juga ya, kerbaunya kan 5, pusakanya 7. Kan kemarin tahun Jimawalnya kan 1957. Iya, 1957. Nah, kayak gitu. Mungkin itu juga, tapi mungkin hanya kotarik gaduk saya. Dari saya. Ini 5, oh ya mungkin ya, karena tahun 57 ya mungkin ya. Tapi karena angka 7 memang buat orang Jawa kan katanya pitulungan sih. Iya, betul. Kalau pusaka-pusaka keraton itu kan ada banyak pusaka tuh Kanjeng. Ada keris, tombak, dan ada berapa kan ada juga tuh di museum kan itu Raja Mala yang merah. Nah itu kenapa pusaka itu nggak dibawa keluar hanya di museum? Oh gitu. Ya kayak Raja Mala itu kan merupakan kepala dari sebuah perahu yang di Yoso Sinuwun Pakubono keberapa ya, kalau nggak keempat kelima saya lupa. 9 waktu itu nggak salah. Ya tapi awalnya memang dibuat sebelumnya. Kemudian ada 2 kan itu, dan itu memang nggak mungkin diarahkan kemana-mana ya, karena selain besar juga yang dibawa yang memungkinkan untuk diarak keluar. Dan jenis pusaka yang dibawa keluar di Mioski itu juga sinengker juga, kita nggak tahu karena itu dibungkus juga. Dan tidak pernah ada nama keluar, nama yang keluar pusaka apa enggak. Jadi memang tidak dipublis untuk nama pusakanya. Soalnya kan kalau saya lihat itu kan ciri khas kota Solo kan Raja Mala itu kan. Gambarnya di mana-mana ikonik banget itu kan. Terus pas ke museum juga kan emang ada. Terus yang ada kasih pertanyaan, kenapa kok nggak dibawa kirap seperti itu? Ya karena pusaka di
keraton Surakarta kan banyak sekali, kayak lampu itu kan juga pusaka juga, yang di keraton itu yang di tengah itu kan Kanjeng Kyai Robyong itu juga pusaka. Ada banyak sekali kok. Jadi kalau memang bendanya diikutkan kirap kan, kalau masa kirap membawa lampu gitu kan nggak mungkin. membawa Membara Rajamala gitu kan nggak mungkin ya. Biasanya tombak, payung itu ada beberapa juga. Nah, kita kemarin nggak tahu yang pertama itu kayak payung, nggak kayak, tapi memang itu semua dirahasiakan karena memang keraton mempunyai privasi sendiri untuk tidak memberitakan dan memberitahukan mengenai benda dan nama dari yang dikirap. Waktu itu ibaratnya cuma menjaga rahasia lah ya. Iya, Jadi boleh diarak, cuman cukup keluarga pihak dalam aja yang iya, tahu. yang tahu. Dan ya, nggak semua orang dalam juga sih. Jadi dalam artian hanya raja yang perso itu, yang miyos, yang keluar apa atau siapa saja. Kanjeng Kiai siapa, Kanjeng Kiai siapa. Kalau kemarin kan ikut ini ya, jadi Iya, pengawal iya. pusaka ya. Pengawal pusaka itu kan pas saya kemarin itu kan ada untayan kalung, terus juga ada aksesoris di kuping. Itu maknanya apa tuh kan kalau untuk pembawa pengawal pusaka itu kan? Ya kalau untuk pengampil dan buntar, pengampil itu yang membawa bagian kepala di depan itu, sama buntar yang belakang ekornya itu. Itu semua memakai melati biasanya, kalau kan melati, karena bunga-bunga atau bau-bauan yang harum, yang baik itu diharapkan akan mendatangkan aura yang baik juga untuk kita, kebaikan untuk kita, dan juga diharapkan memberi manfaat untuk kita. Kalau yang di sini namanya gajah oling. Gajah oling itu, gajah itu besar ya, kalau oling itu eling. Jadi kita harus selalu eling dengan yang maha besar, yaitu Tuhan yang maha besar. Seperti itu. Jadi selama kita berjalan, kita berdoa, kita nyuwun itu, kita harus selalu eling dengan Tuhan. Dan sebelum kirap itu kan ada nama itu jamasan pusaka, kanjengan. Nah pas jamasan itu kan itu bisa pagi atau sore kan ya kanjeng ya. Kenapa kirap itu harus malam? Kenapa nggak pas sore atau agak setelah habis jam 7 atau jam 8 malam seperti itu kan? Ya karena di masyarakat Jawa itu pergantian hari kan di sore ya, jam 4 jam 5 ya. Iya. Jadi itu yang dihitung kirapnya ya hari yang besoknya. Itu kan main Rabu ya, itu kirapnya Kamis. Tapi kan mulanya kan dini hari. Iya. Karena di waktu dini hari adalah waktu yang tepat untuk kita bisa berkontemplasi, kita bisa memfokuskan diri secara maksimal ya. Makanya ketika kirap itu berjalan, masyarakat boleh saja menonton ya, tapi ketika itu lewat semuanya diam. Dan tidak ada yang ngomong, walaupun kemarin banyak, ada beberapa ya, nggak banyak ya. Ada beberapa yang ngobrol di dalam barisan ini, sebetulnya sangat disayangkan sekali karena esensinya jadi nggak kena. Kalau namanya kirap ya kita jangan kekinian, jangan ada yang harusnya nggak bawa HP juga, jadi jalan sambil selfie gitu sudah kacau. Harusnya ya memang kemarin HP saya titipkan, saya nggak bawa HP karena ini niat saya adalah menjaga budaya, kita memberi contoh yang baik untuk yang masyarakat gitu loh. Walaupun dari sebagian dari kita juga ada yang tidak bisa memberi contoh yang baik, tapi saya harapkan untuk kedepannya di kirap-kirap yang akan datang lebih baik lagi. Amin ya. Dan sebagai salah satu orang Jawa nih kayaknya kan. Kalau bagi Kanjeng ini makna bulan suro itu buat Kanjeng itu seperti apa Kanjeng? Ya makna bulan suro itu sebetulnya semacam penyucian diri untuk orang Jawa ya, karena dimana dimulai sesuatu kita kan punya harapan-harapan baik, punya keinginan atau rencana-rencana yang baik juga ya. Nah di situ biasanya kalau orang Jawa kan nggak boleh ada yang punya gawe, nggak ada yang boleh yang bangun rumah dan sebagainya, istilahnya pamali lah. Gitu. Jadi sebetulnya di balik itu kan memang
ketika bulan Suro ini kan keraton memang punya hajat banyak. Ada labuan-labuan. Nanti kalau sempat ada di pantai selatan, di Gunung Merapi, Gunung Lawu dan Alas Kondowahono, juga di mana itu Kayangan Letih yang merupakan mata air dari Bengawan Solo, itu juga ada labuan di situ. Nah, hajat-hajat itu dulu didukung oleh masyarakat, jadi bahan-bahannya dulu disediakan, dibuat oleh rakyat. Jadi kalau rakyatnya punya gawe atau apa kan nggak bisa pure atau full bisa membantu negara waktu itu, keraton terutama itu. Jadi dulunya dilarang. Tapi itu di luar itu semua, memang bulan Suro juga diyakini sebagai bulan yang sangat sakral, sangat mistis ya. Dan di saat-saat itu bukan hanya manusia yang terjaga ya, tapi juga dunia lain juga kayaknya jadi kayak bulan lebaran bagi mereka. Jadi makanya biasanya banyak yang ngeluarin pusaka, membersihkan. Boleh saya kan sebutnya tentang Jakarta nih kan. Kan fanatik tuh kalau malam satu suro itu serem, apalagi kan ada film yang malam satu suro itu yang menegakkan tuh kan jangan. Jadi kan udah ke dokter itu kan kalau malam satu suro tuh wah ini banyak kayak santet-santet lah, tul atau bunga-bunga lah, terus ada beberapa bilang dukun-dukun di Jawa nyari tumbal atau nyari korban lah kan. ada gimana dari kecil tuh gara-gara film ataupun kata-kata orang-orang sana tuh seperti itu gambar malam satu suro gitu. Ya sebenarnya kan pengaruh industrialisasi film waktu itu ya. Jadi kayak itu film-film seperti itu kan nanti backgroundnya kalau Suro itu kan keramat gitu. Wah, itu malam Jumat Kliwon, malam satu Suro gitu kan. Kan lebih masuk gitu kan, dibuat sebuah cerita yang cukup menarik untuk masyarakat. Jadi sebetulnya lebih ke keramatnya tidak menakutkan ya, dalam arti itu bulan penting untuk memulai sesuatu. Karena kalau sesuatu dimulai dengan baik, nanti insya Allah atau kedepannya lebih baik daripada kita tidak memulai dengan sesuatu yang baik kan. Bisa istilah itu. Jadi esensi pentingnya itu di situ bulan Suro itu, karena kalau kita mulai dengan baik, dengan hati yang bersih, dengan niat yang baik, tertata semuanya, kita bersihkan semuanya. Makanya ada yang bersihin pusaka itu kan manifestasi dari membersihkan diri kita sendiri, karena zaman dulu kan pusaka itu ibaratnya kayak istri kedua lah. Jadi memang pusaka yang dipakai orang Jawa itu kan dia bisa diperjualbelikan waktu itu. Memang pusaka kadang diturunkan ke anaknya pun kadang nggak cocok juga. Jadi memang ini nanti siapa yang membawa seperti itu. Kalau orang zaman dulu ya, dia dibersihkan kan juga membersihkan diri kita sendiri, karena ada yang menanyakan kenapa identik dengan membersihkan pusaka. Itu kan sebuah manifestasi dari membersihkan diri kita sendiri dan menulis dengan tulisannya lebih baik. Ada juga kemarin saya kan tentang zaman pusaka gitu kan. Gimana pas kenapa kan pusaka itu ada pamor-pamor tuh kan kayaknya. Pamor-pamor yang ada arti dan maknanya kan seperti kan. Saat orang membersihkan pusaka itu kan ibaratnya sudah bertahun-tahun terlupakan kan. Saat dia membersihkan lagi kan dia mengingat kembali kenapa pusaka itu dia punya, ya. Terus artinya apa dari pamor itu. Biasanya tahapannya biasanya membersihkan, biasanya kan ada kotoran, direndam dengan cairan tertentu, kemudian dibersihkan sampai nanti pamornya keluar, baru nanti kasih minyak supaya nasinya lebih terawat dan baunya wangi, karena hal baik itu biasanya menyukai bau-bau yang baik juga. Seperti itu. Kalau pamor itu ada dua jenis yang saya ingat ya, maaf kalau mungkin salah. Satu pamor yang muncul dengan sendirinya ketika bersih itu dilipat, sama pamor tambah. Pamor tambah itu memang dia ditempel gitu, jadi ada meteor atau apa atau emas itu ditempel. Jadi ada pamor tempel yang dibentuk dan pamor yang tidak dibentuk atau keluar dengan sendiri. Jadi zaman dulu tuh pamor itu nanti nggak tahu keluarnya seperti apa, nggak tahu. Dapurnya bisa dibentuk, bisa di plan ya. Oh saya mau buat lurus, saya mau buat 5 bisa. Tapi nanti pamornya apa kita kadang belum tahu, nanti pamornya apa, nanti keluarnya apa. Nah disitulah nanti letak seni atau mistisnya di situ. Ya hasilnya itu di situ. jadi kan ada
beberapa faktor, itu beberapa pamor yang bilang, ini kalau mau usaha ini, jabatan ini, Ya itu kan orang Jawa kan ada yang namanya ilmu titan juga ya. Jadi, Iya. sudah niteni dari dulu kalau pamor seperti ini biasanya cocok dengan orang seperti ini dan sebagainya. Orang Jawa sebetulnya kan mengembangkan ilmu titan seperti ilmu pasti juga ya karena diulang-ulang dan diuji lagi kalau seperti ini kok seperti ini seperti dan itu selalu melalui beberapa tahapan yang lama. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk halang kan ini, ya halangan dilarang di bulan Suro. Ya di bulan Surah ya intinya masyarakat kalau pada zaman dahulu memang nggak boleh melakukan hal yang penting kayak nikah, membangun rumah. Membangun rumah sendiri kan zaman dahulu kan melibatkan banyak orang. Nanti kalau satu rumah, satu desa ini buat itu kalau sekarang kan pakai tukang kan. Kalau Iya. dulu kan nggak tetangganya bantuin. Nah nanti kalau keraton ada labuan itu kan nggak ada yang bantu. Jadi biar semua fokus ke Cara lembaga. ke pemerintah waktu itu gitu. Tapi di luar itu memang bulan itu memang bukan hanya manusia yang membangun, dunia lain juga ikutan membangun. Keraton Labuan kan juga ada hubungan juga dengan hal gaib juga kan. Ketika kita Labuan kan kita juga ada sausjar, ada sesaji juga di sana. Itu. Jadi di situ akan timbul satu hubungan yang lebih intim ketika kita di bulan Suro. Di bulan Suro itu ternyata tuh bukannya mistis, tapi ada spiritualnya sendiri. Iya, benar. Bukannya seperti yang di film-film Iya. tadi saya cerita. Sebetulnya itu bulan yang harusnya bersemangat ya. Iya. Harusnya kita, wah ini bulan Suro nih, mulai kita harus bagaimana lebih baik kita nyenyuwun, kita lebih maju, lebih sehat, lebih apa dan sebagainya. Ya tapi kalau memang di bulan itu kan juga auranya mesti seperti itu lah. Terus biasanya untuk industri dibuat semacam film yang mistis, Iya. serem gitu, seperti itu. Ya kayak malam Jumat Kliwon, sebetulnya kan hari yang baik. Iya. Hari yang baik, tapi kan jadi kayak hari menakutkan gitu loh. Iya. Keluarnya malah pakai. Oh, itu padahal itu hari yang baik. Hari Jumat Kliwon itu bagus. Tapi kayak hari yang kayak itu menakutkan, jangan sampai deh gitu. Iya. Jangan sampai lewat sana malam Jumat Kliwon. Nah, gitu. Ini kan ada yang bilang kan Kamis manis gitu. Iya, sosok anggoro kasih Oh, istilahnya. untuk kasih. Ya, banyak kan banyak hari-hari yang dibilangnya bener bagus lah, dibilang semua hari itu bagus. Iya. Cuman karena dibuat untuk industri-industri jadi katanya horor ya, Iya. menakutkan gitu. Iya. Kayak gitu. Kan dalam 2 tahun ini kan udah sering mengeksplor nih kan. Ada berapa tempat yang bener kan yang belum eksplor dan mau dieksplor kan? Aduh, banyak sih ya. Cuma karena keterbatasan waktu dan juga biaya. Ya, ada banyak tempat sih. Tapi nggak banyak juga sih. Kalau saya bilang banyak, nanti kesannya saya selalu berharap sih. Tapi yang pasti saya mengalir aja. Jadi di sekitar kita pun banyak sekali tempat yang perlu kita bisa perkenalkan ya, bukan kita eksplor lagi. Karena di Solo dan Yogyakarta banyak sekali peninggalan dari baik Mataram Islam maupun Mataram Hindu, maupun ketika era Kajang, maupun ketika zaman sebelum masa klasik ada. Jadi kayak zaman Kalitikung juga ada, di sini Karanganyar juga ada banyak. Jadi ya mungkin saya sambil berjalan ada beberapa tempat yang betulnya itu merupakan kunci ya dari sebuah perjalanan masa kerajaan, tapi belum pernah saya datangi, mungkin saya akan coba agendakan. Nanti berkaitan dengan waktu juga kan, tempatnya mungkin agak jauh dari Solo. Nanti planning nanti keluar. Iya. Ya mungkin kalau ada kesempatan kita pasti keluar kayak kemarin saya di Semarang, ada acara ke sana. Ya kita buatkan juga di sana liputan di sana. Di sana kan juga ada beberapa tempat yang layak untuk di eksplor atau mungkin diungkap.
kita yang di sana yang terutama berkaitan dengan Mataram. Sebenarnya nggak harus Mataram Islam juga sih, cuma saya lebih ke sini dulu karena nanti saya takutnya nggak fokus kemana-mana. Terlalu jauh. Nanti kadang bahas apa, kadang bahas Sriwijaya, kadang bahas apa gitu. Sudah saya coba berpikir sederhana dulu, kan masih lama, saya juga masih berkembang, masih belajar juga, masih bukan hanya kepada yang tua, tapi saya juga banyak belajar dari yang muda, dari masyarakat juga yang saya datangi. Ada folklore di sana, ada keyakinan yang berbeda dari cerita yang ada. Jadi ketika kita datang, ternyata ceritanya berbeda juga bisa, kenyataan juga bisa. Jadi ceritanya zaman ini, tapi makamnya kok seperti ini, Iya. jidatnya kok zamannya beda, seperti itu. Saya juga menemukan banyak sekali pelajaran yang didapat ketika kita datang ke tempat petilasan. Di tahun Muharramnya atau tahun Suro ini mungkin kayaknya apa harapan dan doanya tuh kan? Hmm. Ya saya kira sama dengan semua masyarakat ya. Mungkin ada semuanya berjalan dengan baik, berjalan dengan semestinya di tahun depan ini. Apalagi ini ada tahun politik juga. Semoga juga semuanya berpesta dengan baik juga, karena itu pesta demokrasi juga, dan kita tetap saudara. Kita bisa melalui dengan baik, karena kita juga pernah melalui dengan baik juga. Dan kita sebagai bangsa yang besar, bukan hanya bangsa Indonesia, tapi dulu bangsa Nusantara itu sangat besar karena diakui oleh luar negeri. Dan, areanya juga lebih besar dari Indonesia waktu itu, Majapahit. Kita bisa semakin menjadi bangsa yang lebih baik dari saat ini. Nih, mungkin kayaknya bisa berbagi tentang kata-kata cara atau filosofi dari Jawa Kanjeng ya. Waduh, filosofi apa ya? Ya, kalau saya cuma yang singkat ya, saya meyakini satu hal. Saat ini saya kemarin coba berpikiran bahwa semua orang itu diciptakan untuk sesuatu yang lebih besar. Jadi kita masing-masing itu diberi peran oleh Tuhan untuk sesuatu yang lebih besar daripada kita sendiri. Tuhan titipkan ke kita masing-masing. Tapi kita mungkin belum sadar. Iya. Kita disuruh apa sih? Gitu. Nanti kalau kita, oh iya, saya harus buat ini ya. Nah, semoga kita di zaman yang sangat instan ini, semoga kita lebih banyak yang bisa mencoba berkontemplasi untuk kita masing-masing, bahwa kita sebetulnya masing-masing punya tugas dari Tuhan untuk membuat dunia ini lebih baik tanpa kecuali, karena Tuhan tidak mungkin menciptakan manusia satu dengan lainnya secara sia-sia. Pasti ada tujuan yang baik semuanya. Pastinya. Gitu. Semoga apa yang diharapkan dan doakan dari Kanjeng Luki semoga terkabul. Ya buat Luki sih, terima kasih sudah menonton hari ini nih, dan juga buat Kanjeng Luki, terima kasih nih sudah Sama-sama. waktunya datang ke sini Iya. berbagi cerita kerennya dan pengalaman kerennya tentang membahas sejarah budaya di Jawa. Sama-sama. Saya Riko dan juga Kanjeng Luki undur diri. See you. Rahayu, sakum tumatu.